Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Sakira dengan NIM 23129185 dari program studi PGSD Universitas Negeri Padang. Tepatnya saya dari kelas 23 BBIC 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai praktik menggunakan salah satu teknik dalam membaca pemahaman di sekolah dasar, yang mana video ini merupakan pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. Baiklah, pada penerapannya nanti atau kegiatannya nanti, saya akan menggunakan satu murid saja untuk mempraktikkannya, yang mana nanti murid saya tersebut akan mengerjakan tugas atau instruksi yang telah saya berikan sebagai seorang guru. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teknik meringkas dalam membaca pemahaman di sekolah dasar, yang tepatnya di kelas 5 SD. Baiklah, teknik meringkas merupakan strategi dalam membaca pemahaman di mana pembaca akan mengidentifikasi dan menuliskan kembali informasi-informasi penting atau gagasan utama dalam sebuah teks bacaan dengan kalimatnya sendiri. Jadi, teknik meringkas dalam membaca pemahaman ini berfokus pada kemampuan mengambil intisari dari bacaan atau sebuah teks dan menuliskannya kembali atau menyajikannya kembali dalam bentuk yang lebih ringkas, namun tetap mengandung poin-poin utama. Selanjutnya, adapun tujuan dari teknik meringkas dalam membaca pemahaman ini diantaranya, yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi bacaan. Lalu yang kedua, melatih kemampuan siswa dalam mengidentifikasi informasi-informasi penting. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan kritis. Lalu yang keempat, memperkuat daya ingat siswa terhadap isi bacaan atau teks yang dibaca oleh siswa. Dan yang kelima, melatih kemampuan untuk menulis menggunakan bahasa sendiri. Nah, tentunya teknik meringkas dalam membaca pemahaman ini sangat bermanfaat bagi siswa. Yang pertama, membantu siswa untuk tetap fokus pada gagasan utama di dalam teks tersebut. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa terhadap memahami hubungan antar gagasan dalam teks. Yang ketiga, membuat informasi lebih mudah diingat oleh siswa dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, mengembangkan keterampilan menulis dan juga berbahasa tentunya. Lalu yang kelima, membuat siswa dapat membedakan mana informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Nah, selanjutnya tentunya kita harus memahami langkah-langkah dalam meringkas bagi siswa SD. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tentunya teks tersebut harus dibaca secara keseluruhan untuk mengetahui gambaran umum dari teks tersebut. Lalu yang kedua, mengidentifikasi gagasan pokok atau gagasan utama dalam setiap paragrafnya. Lalu yang ketiga, pembaca haruslah sekiranya menghilangkan informasi yang serasanya tidak penting atau misalkan informasi itu muncul secara berulang-ulang. Lalu yang keempat, pembaca mulai menuliskan secara dengan bahasanya sendiri apa teks yang sudah dipahaminya dalam bentuk yang lebih ringkas. Lalu yang terakhir, pembaca menyesuaikan teks ringkasannya dengan teks yang asli. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap mempraktikkan bagaimana teknik meringkas ini dalam membaca pemahaman di kelas 5 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbirziqni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baik. Apa kabar anak-anak?
Alhamdulillah, baik-baik saja. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang meringkas. Apakah anak-anak tahu apa itu meringkas? Tidak, Bu. Nah, meringkas itu merupakan salah satu cara untuk kita memahami isi teks bacaan. Nah, biasanya di mana kita menemukan teks bacaan itu? Di dalam buku pelajaran. Ya, di dalam buku pelajaran ada, atau mungkin ketika anak-anak mengerjakan soal-soal ujian, nanti tertera ada beberapa teks kan untuk menjawab soal-soal berikutnya. Nah, jadi untuk memahami teks itu kita bisa memiliki banyak cara. Nah, di antaranya salah satunya itu kita meringkas. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita meringkas dari teks yang sangat panjang itu menjadi teks yang lebih ringkas namun tetap mengandung poin-poin utama dalam teks tersebut. Nah, berikut kita mulai pembelajarannya ya. Ya, Bu. Jadi, meringkas itu merupakan kemampuan kita dalam mengidentifikasi teks bacaan yang telah kita baca sebelumnya. Nah, nanti teks itu kita pahami, lalu kita tuliskan kembali dengan bahasa kita sendiri. Nah, apa tujuannya? Supaya kita itu lebih mudah mengingat dan memahami isi bacaannya. Nah, adapun tujuan-tujuan lain dan manfaat dari kita mempelajari cara meringkas ini. Yang pertama, anak-anak ibu dapat memahami isi bacaan dari teks yang anak-anak ibu baca. Nah, apa maksudnya? Misalkan anak-anak ibu membaca sebuah teks yang berjudul Budi yang berada di hutan atau petualangan Budi di hutan gitu kan. Nah, dalam teks tersebut tentunya banyak informasi-informasi atau detail-detail penting atau mungkin sekiranya informasi-informasi yang juga tidak penting di dalam tersebut. Nah, misalkan terdapat 6 paragraf atau 8 paragraf. Tidak mungkin kan anak-anak ibu harus menyalin semua kembali atau membaca secara keseluruhan. Memang sih membaca secara keseluruhan, tapi untuk memahaminya tentu ada caranya. Nah, anak-anak ibu bisa melihat misalkan poin-poin pentingnya seperti ketika Budi tersesat di hutan, atau selanjutnya seperti Budi nanti bertemu dengan seekor kera, lalu kera tersebut menunjukkan Budi jalan pulang, dan sampailah ketika Budi tiba di rumahnya dengan selamat. Nah, lalu yang kedua tujuannya apa? Supaya anak-anak ibu dapat berpikir secara analitis atau berpikir secara kritis. Nah, analitis itu dan kritis itu maksudnya anak-anak ibu bisa mengelompokkan atau mengevaluasi atau memilih mana informasi yang tepat dengan sejenisnya. Contohnya, misalkan ada teks bacaan yang memaparkan 10 buah-buahan. Nah, 10 buah-buahan tersebut ada yang bervitamin A, vitamin C, vitamin D, dan khasiat-khasiat lainnya. Nah, nanti anak-anak akan berpikir, ini nanti saya mengelompokkannya sesuai vitaminnya kah? Atau sesuai bentuknya kah? Atau rasa buahnya kah? Nah, nanti anak-anak akan berpikir bagaimana cara mengelompokkan buah-buah tersebut. Nah, lalu apa yang ketiga? Teknik meringkas ini membuat anak-anak ibu dapat mengingat informasi bacaan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jika ibu misalkan anak ibu kesulitan nih mengingat pelajaran IPA tentang proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Kan di dalam tubuh manusia ini kan terdapat banyak organ-organ. Nah, nanti dengan anak-anak ibu meringkas, anak-anak ibu akan lebih mudah mengingat informasi-informasi penting dalam proses pencernaan. Nanti ketika ujian anak ibu tidak akan kesulitan, ini pada tahap ini apa ya yang terjadi prosesnya, atau makanan ini ketika di lambung apa ya prosesnya diserap oleh enzim apa, atau dan lain sebagainya sampai tahap kita mengeluarkan zat sisa. Nah, lalu apa yang keempat? Dengan teknik meringkas ini atau dengan cara meringkas ini, anak-anak ibu bisa melatih kemampuan anak-anak ibu dalam mengemukakan pendapat mengenai isi bacaan, atau mengemukakan pendapat itu maksudnya dengan bahasa anak-anak ibu sendiri. Nah, tidak berfokus pada teks bacaan tadi. Nah, contohnya anak-anak ibu kan membaca langkah-langkah dalam membuat kue atau membuat brownies, atau langkah-langkah dalam menanam pohon.
Nah, tidak mungkin kan anak-anak ibu itu menjelaskan secara keseluruhan sesuai isi buku. Nah, dengan anak ibu meringkas, nanti Ananda sekalian bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri, misalkan dalam menanam pohon. Nah, bisa dengan bahasa sendiri, contohnya kita gali dulu tanah, lalu kita masukkan biji atau benih tanaman tersebut, lalu ditimbun dan disiram dengan air atau nantinya diberi juga pupuk. Nah, begitu manfaat dan tujuan dari teknik meringkas ini. Nah, tentunya nanti anak-anak ibu juga akan mudah dalam memahami teks bacaan ketika anak ibu dalam mengerjakan ujian atau mungkin mendapatkan informasi di TV, di koran, majalah, atau mungkin ketika anak ibu menggunakan handphone. Nah, tentunya handphone itu harus dengan bimbingan orang tua ya. Nah, selanjutnya nanti ibu akan coba mencontohkan bagaimana teknik meringkas itu. Nanti anak ibu kerjakan latihannya dan nanti ibu kita periksa bersama-sama ya. Nah, baik anak-anak ibu sekalian. Nah, nanti ibu akan memberikan kalian sebuah teks yang berjudul Kupu-kupu dan Metamorfosisnya. Nah, nanti kalian baca terlebih dahulu semua teks di dalam ini, semua bacaannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraf. Ada 7 paragraf yang akan anak-anak ibu baca. Nah, nanti setelah kalian membaca secara keseluruhan teks tersebut, kalian identifikasi mana gagasan utama dalam setiap paragrafnya. Itu sangat penting untuk anak-anak pahami. Udah tahu kan cara mencari gagasan utama? Biasanya gagasan utama itu di mana biasanya terdapat? Di awal paragraf atau di akhir paragraf, Bu? Betul. Bentar. Nah, nanti setelah anak ibu identifikasi, dilihat juga mana informasi yang penting, mana informasi yang tidak penting. Maksudnya informasi yang tidak penting itu misalkan informasinya berulang-ulang atau informasi tersebut tidak terlalu berkaitan dengan isi teks bacaannya. Nah, nanti anak-anak ibu hanya perlu mengingat mana saja informasi penting dalam teks ini. Nah, ketika sudah selesai, nanti anak-anak ibu teruskan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Jangan menyalin lagi yang ada di dalam teks ini. Tujuannya itu supaya kalian lebih mudah mengingatnya nanti ya. Nah, nanti setelah itu kalian pastikan kembali. Udah sesuai belum yang kalian tulis dengan bahasa sendiri itu dengan teks yang aslinya. Nah, nanti setelah mengerjakan ringkasan, nanti anak-anak ibu menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ini lembar kerja. Nah, nanti ya, buat ringkasan dulu. Jangan lupa buat nama, kelas, lalu membuat ringkasan teks tadi. Udah ingat kan? Nggak lupa kan anak-anak? Tidak, Bu. Nah, lalu menjawab pertanyaan ini berdasarkan teks. Ada 5 pertanyaan ya. Nanti setelah selesai mengerjakannya, ibu periksa dan kita membahasnya bersama-sama. Oke? Oke, Bu. Nah, selanjutnya ibu beri kalian waktu 15 menit untuk mengerjakannya atau 10 menit lah ya. Bu, metamorfosis itu apa, Bu? Nah, coba Zakia baca lagi teksnya dengan seksama ya. Nah, coba baca dulu di paragraf 1, 2, dan 3. Mana? Baik, Bu. Udah dapat jawabannya? Sudah, Bu.
Jika ada yang diragu rasanya, tanyakan saja ya. Baik, Bu. Bu, ini sudah selesai, Bu. Oke, baik. Nanti kita periksa lagi ya. Ya, Bu. Oke, apakah sudah selesai dikerjakan? Sudah, Bu. Nah, baik. Sekarang kita periksa dahulu ya lembar kerjanya. Nah, untuk pada bagian ringkasan nanti Ibu periksa sendiri saja. Sekarang kita akan membahas bersama-sama 5 pertanyaan yang sudah Nana Ibu jawab. Nah, coba kita pertanyaan pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Nah, apa jawabannya? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk yang terjadi pada makhluk hidup Nah, atau hewan. 1. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk yang terjadi pada hewan. pada paragraf berapa itu ditemukan tadi, Zakiah?
terdapat di paragraf ke-1. Nah, coba baca pada kalimat yang mana? Mereka mengalami proses perubahan bentuk yang disebut metamorfosis. Nah, betul. Lanjut, pertanyaan kedua. 2. Sebutkan 4 tahap metamorfosis kupu-kupu secara berurutan. Pertama, telur, setelah itu menjadi larva, setelah itu kepompong, dan berakhir menjadi kupu-kupu. Nah, betul sekali. Nah, itu terdapat di paragraf berapa saja, Zakia? Terdapat di paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, betul. Nah, larva itu apa juga sebutan lainnya? Larva disebut juga ulat. Nah, betul sekali. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. 3. Apa yang dilakukan ulat selama masa pertumbuhannya? Ulat ya. Ulat akan memakan daun-daunan di sekitarnya. Nah, betul. Nah, lalu pertanyaan keempat lagi. Mengapa kupu-kupu dewasa mengisap nektar dari bunga? Karena itu adalah sumber dari makanannya. Nah, ya betul. Ini ada terdapat di paragraf ke-6. Ya, silakan baca Zakia. Pada kalimat yang keberapanya? Selama masa hidupnya, kupu-kupu dewasa akan menghisap nektar dari bunga sebagai makanannya. Ya, betul. Nah, sekarang pertanyaan yang kelima lagi. 5. Apa pesan atau pelajaran yang dapat kamu ambil dari proses metamorfosis kupu-kupu? Jadi, perubahan yang terjadi saat metamorfosis itu dapat menghasilkan perubahan yang indah. Nah, apa yang perubahan dari siapa? Tadi kupu-kupu. Ya. Nah, baik. Nah, itu juga termasuk pesan ya. Jadi, perubahan itu juga dapat menghasilkan sesuatu yang indah. Nah, baik anak-anak juga tadi Ibu perbaiki sedikit ketika di nomor 3. Apa yang dilakukan ulat selama masa pertumbuhannya. Nah, juga ada tambahan, tadi kan sudah Zakia sebutkan, kalau dalam masa ketika menjadi ulat itu, mereka akan memakan daun di sekitarnya. Nah, itu juga sebagai sumber energi dan cadangan makanan bagi mereka. Dan juga pada tahap tersebut atau ketika menjadi ulat, mereka juga berganti kulit sebelum mereka bertahap ke pompong. Nah, baiklah. Jadi anak-anak, itulah cara meringkas di dalam memahami teks bacaan ya. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi anak-anak sudah mengerjakan gambar kerja atau soal latihan mengenai cara meringkas dalam memahami teks bacaan. Nah, jadi anak-anak, meringkas itu sangat penting bagi anak-anak kuasai ya, karena jika anak-anak tidak tahu cara meringkas, anak-anak akan ribet sendiri gitu nantinya memahami teks bacaan. Ketika anak sudah paham isi teks bacaan dan menuliskannya kembali, anak-anak akan lebih mudah mengingat di masa depan. Nah, mungkin bisa Ibu minta kesimpulan sedikit dari Zakia, apa yang dapat Zakia pahami dari cara meringkas dalam membaca teks pada kali ini. Kepada Zakia, Ibu persilahkan. Jadi, meringkas itu adalah kita akan mencari informasi-informasi penting di dalam teks dan kita akan menulis kembali dengan bahasa kita sendiri, Bu. Nah, betul. Nah, Zakia tahu apa tujuan dari kita menulis secara ringkas atau meringkas itu? Supaya kita mudah saat mencari informasi-informasi penting tersebut. Nah, bagus sekali Zakia. Nah, Ibu tambahkan sedikit ya. Nah, betul yang udah ucapkan Zakia tadi, kalau meringkas itu kita mencari informasi-informasi penting di dalam teks yang kita baca. Nah, baru nanti kita tuliskan kembali dengan bahasa kita sendiri. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mudah mengingat dan memahami teks yang kita baca. Nah, untuk itu Ibu harapkan anak-anak Ibu lebih sering-sering meringkas atau memahami teks bacaannya dengan cara meringkas atau cara-cara lainnya yang mudah anak-anak Ibu pahami, karena itu juga untuk anak-anak Ibu sendiri, bagaimana nanti anak-anak di masa depan dalam memahami informasi atau teks jika ada dipaparkan. Nah, mungkin
itu saja dulu pembahasan kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa dapat memahami dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk anak ibu jangan lupa jaga kesehatan, sholat, dan kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya. Dan untuk pelajaran hari ini jangan hanya sekedar saja ya, sudah dipelajari hari ini lalu nanti tidak diingat lagi, harus terus dilatih-latih dalam meringkas ini. Oke? Baik, Bu. Banyak baca buku karena itu akan menambah ilmu pengetahuan Ananda semuanya. Karena membaca buku adalah jendela dunia. Baik anak-anak, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila selama pembelajaran ada kata-kata ibu yang rasanya kurang enak didengar atau menyinggung perasaan Anda. Ibu mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas pelajaran dan semangat Ananda hari ini. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi praktik menggunakan teknik meringkas atau summarizing dalam membaca pemahaman di sekolah dasar, tepatnya di kelas 5. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila selama dalam pembuatan video ini masih terdapat kekurangan dan adanya kesalahan dalam penyebutan ataupun sikap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Adrias atas bimbingannya selama ini pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia SD. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.